Cerita ini bukan sekadar tentang hantu suster yang menyeret kakinya. Ini adalah kisah tentang bangunan lama yang masih beroperasi, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan. Dan mereka yang masih terperangkap di dalamnya tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar pergi. Bayangan-bayangan yang muncul dari sudut gelap, suara kursi roda yang berderit di tengah. Garis akhir jam 3. Malam hingga sosok perawat tanpa kelopak mata yang memeriksa pasiennya dengan cara yang mengerikan. Semua itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang akan Anda temui. Koridor sayap timur. Rumah sakit Suryasari berdiri sejak tahun ke-1973. Bangunannya sudah tua, cat dinding mengelupas, dan bau obat bercampur karbol memenuhi udara seperti aroma yang tidak pernah hilang. Meski sudah berkali-kali direnovasi, ada satu bagian yang tidak pernah benar-benar diperbaiki. Sayap timur. Sebuah lorong panjang yang disebut-sebut sebagai tempat paling angker di rumah sakit itu. Mitosnya, dulu pernah terjadi kebakaran kecil di sana. Tidak ada pasien yang mati, tapi satu orang perawat dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan. Orang-orang menyebutnya Suster Liana. Banyak yang bilang hantu suster itu masih berkeliaran merawat pasien yang sebenarnya tidak ada. Dito, seorang petugas keamanan baru, tidak percaya hal-hal seperti itu. Malam itu adalah malam pertamanya shift jaga pukul 23 sampai 05,0. Lorong timur jangan dilewatin sendirian, kata Satpam senior Pak Jaya sebelum pulang. Dito hanya tertawa. Ah, cuma lorong Pak, gelap dikit mah wajar. Pak Jaya menatapnya lama. Bukan gelapnya Dit, tapi kalau kamu dengar suara kursi roda atau langkah sendal suster, jangan noleh. Dito mengira itu cuma bercandaan senior ke karyawan baru. Ia mengangguk, berpamitan, dan mulai berkeliling. Pada jam 0:45, pagar radio komunikasi di pinggangnya berbunyi kecil. Cek sayap timur, ada laporan lampu menyala sendiri. Dito menghela napas. Wah, kebetulan. Baru saja mau aku cek, gumamnya. Ia berjalan ke arah lorong itu. Suasana terasa berbeda begitu kakinya melewati batas menuju koridor. Lampu-lampu neon berkedip kecil. Dinginnya udara seperti di ruangan pendingin mayat. Dito merinding, tapi tetap melangkah. Semakin ia masuk ke dalam lorong, semakin terdengar sesuatu kres. Suara kain diseret seseorang. Petugas kebersihan, pikir Dito. Ia menyalakan senter. Tidak ada siapapun, hanya lorong panjang dengan kursi roda tua di ujung. Kursi roda itu miring sedikit, seperti baru saja digunakan. Dito menelan ludah. Baru ia hendak mendekat, tiba-tiba kursi roda itu bergerak. Pelan. Sangat pelan, seolah didorong seseorang yang tidak terlihat. Dito mematung, jantungnya seperti diperas. Kursi roda itu berhenti lalu berputar sendiri menghadap ke arahnya. Ah, pasti angin, katanya memaksa diri untuk tetap waras. Tapi lorong itu tertutup. Tidak ada jendela. Tidak ada jalan masuk angin. Ketika Dito mundur satu langkah, kursi roda itu bergerak maju menuju dirinya. Semakin dekat, roda-rodanya berdecit pelan. Oke, ini sudah tidak lucu, gumamnya. Ia mengambil radio. Pos 1 saya ada di sayap timur. Kemungkinan ada. Suara keras dari belakang membuatnya tersentak dan menoleh. Sebuah ranjang dorong tergeletak di tengah lorong. Padahal tadi tidak ada. Ranjangnya berkarat, kain kasurnya sobek seperti dicakar. Di atasnya tampak sesuatu, bentuk tubuh terbaring. Dito mengarahkan senter. Tubuh itu hilang, tapi kasurnya terlihat penyok, seperti baru saja ada yang bangun dari sana. Tiba-tiba bahunya disentuh seseorang. Mas, suara perempuan berbisik sangat dekat telinganya. Dingin seperti es. Tolong bantu saya. Dito membalikan badan. Tidak ada siapapun. Senter di tangannya bergetar. Lorong yang tadinya panjang kini terlihat lebih gelap. Dito nekat mundur. Namun saat ia mengangkat senter, ia melihat seseorang berdiri jauh di ujung lorong. Sosok suster dengan seragam putih kotor. Kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, dan lututnya tampak patah ke arah yang salah. Dia ngesot. Dito membeku. Suster itu mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada bola mata, hanya lubang hitam dalam. Sini, pasien perlu perawatan. Suaranya serak seperti tulang digesek. Lalu dia bergerak cepat, menyeret tubuhnya mendekati Dito sambil mengeluarkan suara krek. Dito lari sekuat tenaga meninggalkan lorong timur. Saat ia tiba di pos jaga, napasnya terengah-engah. Pak Jaya bener itu tempat gila. Ada yang ngesot, ada suster. Tapi sebelum ia melanjutkan, radio berderak. Suara perempuan berbisik, Mas, kembali ke ruangan saya, pasien di ranjang 5 sekarat.
Dito menjatuhkan radio. Malam pertama jaga itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang tidak akan pernah ia lupakan. Ruangan yang tidak terdaftar setelah kejadian mengerikan di lorong sayap timur. Dito duduk di pos jaga dengan tubuh gemetar. Setiap suara kecil, entah itu langkah perawat, suara gerobak obat, atau pintu yang menutup, membuatnya seperti mendengar kembali suara ngesot dari lorong tadi. Ia memandang radio komunikasi yang tergeletak di lantai. Radio itu masih menyala. Lampu hijau kecilnya berkedip-kedip. Dito tidak berani menyentuhnya. Ia takut suara perempuan tadi akan kembali memanggil. Namun, tiba-tiba suara itu muncul lagi, tanpa ia menyentuh apapun. Mas Ranjang 5, bisikan lirih itu mengulang, terdengar lebih jelas, lebih dekat, seperti perempuan itu sedang berada tepat di belakang pundaknya. Dito langsung menoleh cepat, tapi tentu saja tidak ada siapapun. Ia memungut radio sambil setengah menutup telinganya. Halo, ini siapa? Ada laporan pasien. Tidak ada jawaban manusia. Yang terdengar hanyalah suara napas berat, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Dito berdiri. Ia tahu ini bukan tugasnya. Ia hanya keamanan. Tapi jika benar ada pasien yang sekarat, ia tidak bisa tinggal diam. Ruang mana yang dimaksud? Halo? Napas di radio tersengal. Ruang 5 sayap timur. Dito memejamkan mata. Bulu kuduknya berdiri. Ruangan 5 di sayap timur. Bukankah semua ruangan di sana sudah tidak digunakan? Bahkan pintunya disegel. Dito menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis, meski logikanya sudah mulai lemah karena rasa takut. Kalau ini prank, keterlaluan banget. Ia mengambil senter, memastikan baterainya penuh, lalu menuju koridor sayap timur lagi. Ia tahu ini bukan tugasnya. Ia hanya keamanan. Tapi jika benar ada pasien yang sekarat, ia tidak bisa tinggal diam. Ruang mana yang dimaksud? Halo? Napas di radio tersengal. Ruang 5 sayap timur. Dito memejamkan mata. Bulu kuduknya berdiri. Ruangan 5 di sayap timur. Bukankah semua ruangan di sana sudah tidak digunakan? Bahkan pintunya disegel. Dito menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis, meski logikanya sudah mulai lemah karena rasa takut. Kalau ini prank, keterlaluan banget. Ia mengambil senter, memastikan baterainya penuh, lalu menuju koridor sayap timur lagi. Tidak pernah ada sejak ia pertama kali lihat tata letak rumah sakit ini. Tapi malam itu, entah bagaimana, ada sebuah pintu kayu tua dengan angka 5 terukir seakan dibakar ke permukaannya. Kayunya gelap, usang, seperti tidak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar aroma sangat busuk campuran belerang, darah, dan bau tubuh yang membusuk. Aneh ini, Dito berbisik. Tangan kanannya gemetar saat ia mendorong pintu itu perlahan. Pintu mengeluarkan suara kreik panjang seperti jeritan. Mata Dito langsung terarah pada ruangan gelap di depannya. Lampu tidak menyala, tapi senter cukup memberi gambaran. Ruangan itu kotor sekali. Dindingnya hitam oleh jelaga seperti bekas kebakaran. Lantai penuh bekas roda ranjang dan noda cairan gelap entah apa. Di tengah ruangan ada 5 ranjang berkarat berjejer. Ranjang 1 sampai 4 kosong. Tapi ranjang 5. Dito menahan napas. Ada sosok yang terbaring di sana. Tubuhnya tertutup selimut abu-abu kusam. Rambut panjang hitam tergerai keluar dari tepi ranjang. Pelan, sosok itu bergerak. Dito ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Mas, suara perempuan itu kembali terdengar bukan dari radio, tapi dari arah ranjang 5. Saya dingin. Dito menyorotkan senter lebih terang. Selimut di ranjang itu bergerak, seperti seseorang yang sedang menarik napas pelan. Halo, kamu pasien. Kenapa kamu di sini? Ruangan ini seharusnya nggak dipakai. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Dito mendekat perlahan-lahan. Jarak 3 meter, 2 meter, 1 meter. Dan ketika ia sampai di samping ranjang, tangan pucat keluar dari balik selimut, menyambar pergelangan tangannya kuat sekali. Tolong. Tangan itu dingin seperti mayat. Jari-jarinya kurus, panjang, kuku-kukunya hitam seperti hangus. Selimut terbuka sedikit. Dito bisa melihat wajah perempuan itu. Wajah penuh luka bakar, kulit meleleh, sebagian daging gosong menghitam. Tapi matanya kosong, hitam, tidak ada bola mata. Suster, sudah meninggalkan saya dibiarkan terbakar. Tolong, saya masih hidup. Dito tersentak mundur. Tangan perempuan itu masih mencengkeram pergelangannya. Lepasin. Tiba-tiba selimut itu tersibak sepenuhnya. Perempuan itu bukan sedang berbaring, dia tidak punya kaki. Separuh tubuhnya hangus. Dari pinggang ke bawah tidak ada. Ia merangkak cepat ke arah Dito sambil memelintir tubuhnya seperti serangga cacat. Panggilkan suster, suaranya berubah menjadi jeritan serak. Dito menendang sosok itu dan berlari keluar ruangan. Tapi ketika ia menoleh,
pintu ruangan 5 menutup sendiri dengan keras. Brok! Dan angka 5 di pintunya berubah bentuk daging merah berdenyut seperti angka itu hidup. Dito langsung kabur menuju pos jaga. Ia jatuh tersungkur di lantai, napas tersengal-sengal. Saat itulah Pak Jaya tiba kembali ke pos. Wajahnya pucat. Dito, kamu kenapa balik dari sayap timur? Siapa yang nyuruh? Dito menunjuk radio, ada suara perempuan. Laporan pasien sekarat di ruangan 5. Pak Jaya terdiam sangat lama. Lalu ia berkata pelan, Dit, ruangan 5 itu sudah ditutup sejak tahun ke 1978. Sudah lama hilang dari denah. Tidak ada petugas yang bisa memanggil kamu dari sana. Dito menggeleng keras. Tadi ada pasien. Beneran ada? Pak Jaya menatapnya. Mata tua itu tampak menyimpan ketakutan yang sudah lama ia pendam. Dit, yang kamu lihat di ranjang 5 itu, dia bukan pasien. Dito menelan lidah. Lalu siapa? Pak Jaya menatap lorong gelap sayap timur, lalu berkata lirih. Itu korban kebakaran ke 1978, pasien terakhir yang ditinggal hidup-hidup oleh Suster Liana. Perawat yang kembali bertugas. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Jaya, Dito hanya bisa duduk terpaku di kursi pos jaga dengan tubuh lemas. Pikirannya berputar-putar seperti dipaksa menelan sesuatu yang lebih besar dari logikanya sendiri. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat shift malam pertamanya. Tetapi bekas cengkraman di pergelangannya yang kini membiru seperti jari-jari hangus membuktikan sebaliknya. Pak, kalau yang tadi itu korban kebakaran 1978, berarti suster itu Pak Jaya menunduk. Liana, dia yang dulu hilang waktu kejadian itu. Banyak cerita, tapi yang paling sering diceritain, dia nggak mati waktu kebakaran. Dia terjebak, hidup-hidup, tapi tidak ditemukan ketika puing dibersihin. Sejak itu mulai banyak laporan aneh. Dito menelan ludah. Kayak apa? Pasien dipanggil ke ruangan yang nggak ada, perawat melihat sosok berseragam tapi jalannya ngesot, telepon ruangan kosong tiba-tiba bunyi minta bantuan. Dito merinding seluruh tubuh. Kenapa rumah sakit ini masih beroperasi? Pak Jaya tertawa pahit. Uang, Dit. Rumah sakit ini punya yayasan besar. Kalau ditutup, kerugian banyak. Jadi yang begini-begini disembunyiin. Dito memijat pelipisnya. Saya mau pulang aja, Pak. Nggak sanggup. Belum bisa, jawab Pak Jaya cepat. Shift kamu sampai pagi. Kalau kabur, nanti kamu yang kena masalah. Dito menghela napas panjang. Ia tidak punya pilihan. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, lampu-lampu lorong berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu padam semua bersamaan, pos jaga menjadi gelap total. Hanya senter yang berada di meja. Pak Jaya spontan berdiri. Loh, kok semua mati? Panel listrik di lantai bawah nggak ada jadwal perawatan malam ini. Namun sebelum ia melangkah untuk mengecek, radio komunikasi Dito kembali berbunyi. Kali ini sangat jernih. Seolah sinyalnya hanya dibuat khusus untuk suara itu. Suster memanggil petugas ke ruang tindakan. Suara perempuan, jelas, tenang, dingin. Dito menatap radio itu seperti benda terkutuk. Pak, itu lagi. Kita jangan ke sana, pasti jebakan. Tapi Pak Jaya justru tampak gelisah. Ruang tindakan? Tapi, ruang tindakan di sayap timur kan udah ditutup semua. Radio kembali berbicara. Lebih tegas. Petugas jaga malam, segera ke ruang tindakan nomor 2. Pasien kritis mohon segera. Suara itu berhenti mendadak. Lorong tetap gelap, tidak ada suara manusia lain. Tidak ada langkah, tidak ada ranjang didorong perawat, tidak ada bicara dokter sunyi, hanya suara AC yang seperti nyaris mati. Dito menatap Pak Jaya. Pak, jangan pergi. Bapak senior di sini pasti tahu ini. Namun, sebelum ia selesai bicara, Pak Jaya sudah melangkah dengan senter kecilnya. Aku harus cek, Dit. Kalau ini benar-benar pasien beneran yang kebingungan atau terjebak, kita nggak bisa diem. Rumah sakit nggak boleh ninggalin pasien. Dito memukul meja. Tapi Pak, tadi saya lihat sendiri, pasien itu bukan. Kamu bisa tunggu di pos kalau takut, jawab Pak Jaya tanpa menoleh. Tapi seseorang harus cek. Dito ingin menahannya, tetapi hatinya seperti diikat. Pada akhirnya, ia tidak bisa membiarkan Pak Jaya pergi sendirian. Dengan terpaksa, ia meraih senter dan mengikuti dari belakang. Pak, kalau ada sesuatu, langsung lari ya? Iya, jawab Pak Jaya. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Mereka berjalan menuju sayap timur. Dan meskipun semua lampu mati, lorong itu memiliki cahaya samar, seperti berasal dari ruangan yang sangat jauh di dalam. Cahaya kuning pudar, remang, seperti lampu kuno. Pak, lihat itu, Pak Jaya mengangguk. Ruang tindakan 2 ada di tengah lorong, tapi mustahil ada lampu nyala. Dito merasakan hawa dingin mengusap tengkuknya.
Dinginnya tidak normal, bukan dingin AC. Ini dingin seperti masuk ke dalam lemari jenazah. Suara senter Pak Jaya bergetar kecil ketika ia memegangnya terlalu keras. Ayo cepat cek, makin cepat makin baik. Mereka terus berjalan. Kursi roda tua kini berada di tengah lorong, padahal sebelumnya hilang. Ranjangnya yang tadi menghilang kini muncul lagi, tapi posisinya miring seolah baru saja ditabrak seseorang. Dito mempercepat langkah. Ia mencoba fokus pada senter di tangannya. Namun semakin dekat ke tengah lorong, semakin jelas terdengar suara cekit-ceket, ceket. Suara roda kecil menyeret lantai, suara gesekan kain panjang, suara seseorang menyeret tubuh, atau sesuatu lebih mengerikan. Pak Jaya berhenti. Dito merapat ke belakangnya. Di ujung lorong, tepat di depan pintu yang cahaya kuningnya paling terang, tampak bayangan seseorang duduk di kursi roda. Perlahan, kursi roda itu bergerak sendiri keluar dari ruangan. Terdengar suara desahan perempuan. Aduh, panas sekali, tolong. Pak Jaya mencoba menenangkan diri. Bu, halo, Anda pasien? Anda dari ruang mana? Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya duduk, kepalanya menunduk. Rambutnya terbakar sebagian, bau gosongnya menyengat. Dito ingin mundur. Pak, jangan dekat. Tapi Pak Jaya melangkah maju. Bu, apa Anda butuh bantuan? Saat ia mendekat 2 langkah, sosok perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Setengah wajahnya meleleh seperti lilin terbakar, dan matanya bukan bola mata manusia, hanya rongga hitam berisi asap tipis menyembur keluar seperti arang terbakar. Suster bilang, saya harus dipindahkan. Suaranya pelan, pecah, seperti pita suaranya rusak, ke ruang tindakan 2. Pak Jaya gemetar. Suster siapa? Perempuan itu tersenyum-senyum yang sangat tidak manusiawi. Suster Liana. Tiba-tiba kursi roda meluncur cepat ke arah Pak Jaya dengan kecepatan tidak normal, seperti terdorong kekuatan besar. Pak Jaya terlempar ke samping, menabrak dinding. Dito berteriak dan berlari menghampirinya. Pak, sosok perempuan di kursi roda itu menghilang begitu saja, lenyap dalam bayangan. Yang tertinggal hanya bau gosong menusuk. Pak Jaya jatuh terduduk, memegangi bahunya. Aduh, sial Pak. Sudah saya bilang, ini bukan pasien. Pak Jaya memegang kepala. Dia bilang, dipindahkan ke ruang tindakan 2. Artinya sesuatu ada di sana. Lampu kuning dari ruangan itu kembali berkedip. Kali ini lebih terang, seperti memanggil memaksa, seperti undangan kematian. Dan tiba-tiba, pintu ruang tindakan 2 terbuka sendiri. Krek, cahaya dalamnya berwarna kuning kusam, seperti lampu pijar tua. Aroma obat terbakar dan darah kental langsung menyeruak. Dito merinding dari ujung kaki sampai kepala. Pak, saya nggak masuk. Aku juga nggak mau, tapi... Suara lain terdengar dari dalam ruangan. Suara langkah sepatu suster. Tap-tap-tap melenggang pelan, teratur, seperti langkah perawat yang sedang memeriksa pasien malam hari. Kemudian muncul suara roda metal mendorong ranjang. Lalu suara perempuan lembut, sangat lembut, pasien darurat segera siapkan tindakan. Dito memegang tangan Pak Jaya. Pak, itu suara aku tahu, jawab Pak Jaya lirih. Itu suara suster Liana. Tiba-tiba dari dalam ruangan keluar sesuatu yang mendorong ranjang dorong tua. Ranjang itu muncul perlahan dari balik pintu. Ranjangnya berkarat, catnya terkelupas, kain kasurnya robek. Di atasnya terbaring sesuatu atau seseorang, tertutup kain putih. Darah merembes dari kain itu, menetes ke lantai. Suara perempuan dari dalam ruangan berkata pelan, tolong dorong pasien ini ke ruang operasi. Dito menahan napas. Pak, kita jangan lihat isinya. Tetapi kain di ranjang itu terangkat sendiri, perlahan, sangat perlahan, seperti tangan tak terlihat menariknya. Di bawah kain itu bukan tubuh manusia, tapi tubuh setengah terbakar, tanpa kaki, tanpa kulit di sebagian wajahnya. Tubuh yang sama dengan yang memegang Dito di ruangan 5. Tubuh itu membuka mata kosongnya dan berkata, Mas, tolong, saya masih hidup. Dito dan Pak Jaya berteriak bersamaan. Namun sebelum mereka sempat kabur, seorang suster berdiri di dalam pintu ruang tindakan 2. Seragamnya putih terbakar sebagian. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Kedua lututnya tampak patah ke arah yang tidak benar. Dan ia ngesot keluar dari ruangan. Suara sendalnya menyeret lantai, serak-serak-seral. Petugas jaga kenapa lari. Suaranya serak. Pasien butuh perawatan. Dito mundur sambil menahan teriak. Pak Jaya tersungkur, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Suster Liana mendongak. Lubang hitam di matanya menatap mereka berdua. Siapa yang berani menolak panggilan saya?
Malam terakhir di sayap timur, Dito dan Pak Jaya berdiri membeku saat Suster Liana ngesot keluar dari ruang tindakan 2. Suara gesekan lutut patahnya terdengar seperti tulang yang dipaksa menyeret lantai. Wajahnya gosong di satu sisi, bibirnya meleleh ke bawah, dan mata hitam kosong itu terasa seperti dua lubang neraka yang menunggu merenggut siapapun yang berani menatapnya. Petugas jaga. Suaranya berat, serak, seperti tenggorokannya dipenuhi abu. Kalian harus membantu. Dito spontan mundur satu langkah, tapi setiap langkahnya disusul oleh suara serak-serak-serak ketika Suster Liana bergerak lebih dekat. "Pak," bisik Dito dengan suara nyaris hilang. "Kita harus lari sekarang." Pak Jaya masih gemetar, tapi ia mengangguk. Ketika mereka hendak berbalik, tiba-tiba pintu-pintu di sepanjang lorong tertutup keras satu persatu, brok, 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 seperti ada yang membanting semuanya dari dalam. Lorong menjadi seperti perangkap. Lampu-lampu redup yang masih berkedip berubah semakin kuning, seperti api yang menyala pelan. Aroma gosong semakin kuat. Suster Liana mendekat sambil memiringkan kepala. "Kalian meninggalkan pasien saya." Dito tidak tahan lagi. Ia memegang lengan Pak Jaya dan berlari. "Pak, cepat!" Mereka berdua kabur ke ujung koridor. Namun saat mereka menyusuri lorong yang panjang itu, suasana berubah drastis. Pintu ke arah pos jaga yang sebelumnya jelas terlihat, kini hilang. Yang ada hanya tembok panjang tanpa ujung. Rumah sakit itu berubah bentuk, seperti hidup, seperti sengaja memerangkap mereka bersama Suster Liana. "Sudah kubilang," suara suster itu menggema dari segala arah. "Sayap timur hanya untuk mereka yang mati di sini." Dito menoleh dan hampir jatuh saking shock. Seluruh lorong kini dipenuhi bayangan hitam yang bergerak di balik dinding, seperti tangan-tangan mencoba menerobos keluar. Suara rintihan pasien, suara mesin yang meleleh, suara seseorang terbakar, dan tangisan perempuan bercampur menjadi satu kesadisan audio yang membuat kepala berdenyut. Lalu dari balik pintu ruang tindakan 2 yang masih terbuka, cahaya kuning semakin kuat, dan sebuah ranjang dorong tua meluncur keluar dengan keras. Ranjang itu menabrak dinding dan berputar sendiri seperti didorong oleh tenaga tak kasat mata. Kain putih yang menutupi tubuh di atas ranjang itu terangkat sedikit, memperlihatkan mata kosong sang korban kebakaran. "Suster sudah datang," sosok itu berbisik. "Jangan tinggalkan saya." Dito menarik napas berat. "Pak, kita harus kumpulkan akal. Kita harus cari jalan keluar lain." Pak Jaya mengangguk sambil menahan rasa sakit di bahunya. "Di ujung koridor sayap utara ada pintu emergensi. Kalau kita bisa nyampe ke sana, tapi kita terjebak di sini, Pak." Rumah sakit ini kadang berubah, tapi sesuatu yang dibuat manusia harusnya punya batas. Pasti ada jalan keluar. Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh, suara dentingan logam terdengar dari belakang. Perlahan, Dito menoleh. Dan di sana, berdiri Suster Liana, hanya 5 meter dari mereka. Ia tidak hanya ngesot kali ini, tangannya terangkat, merayap di dinding. Setiap kali ia bergerak, kulit lengannya terkelupas sedikit, meninggalkan bekas hitam di tembok. "Kalian petugas jaga harus membantu." Dito memaksa kakinya bergerak. "Pak, lari!" Mereka berdua berlari menyusuri lorong yang kini terasa seperti labirin. Dito menyorot lantai dengan senter. Namun bayangan panjang Suster Liana mengikuti, menempel di lantai, bergerak lebih cepat daripada tubuhnya sendiri. Sesekali terdengar suara brek ketika lampu pecah satu persatu di atas kepala mereka. Tiba-tiba lorong bercabang 2, kiri dan kanan. Keduanya gelap, keduanya asing. Tidak ada penanda, tidak ada nomor ruangan, tidak ada tanda exit. Dito menggigit bibir. "Kanan apa kiri, Pak? Cepat." Pak Jaya memejam mata sejenak, lalu berkata, "Kanan. Biasanya menuju ruang rawat bayi. Dari sana kita bisa cari tangga." Tanpa pikir panjang, Dito menarik Pak Jaya ke kanan. Lorong itu lebih sempit, bau anyir lebih jelas. Di dinding kiri dan kanan ada bekas tangan terbakar menempel, seperti seseorang meraba-raba dinding dalam keadaan panik sebelum meninggal. Dito mencoba tidak memikirkannya, tapi ketika mereka hampir mencapai ujung lorong, suara gesekan kain dari belakang semakin cepat. Suster Liana berlari dalam posisi ngesot. Tubuhnya seperti meluncur. "Kembali!" teriaknya bukan lagi lirih, tapi seperti petir yang pecah. "Kalian milik rumah sakit ini!" Lampu di depan mereka meledak. Ujung lorong tertutup asap hitam. Sesuatu bergerak dalam asap itu. "Pak," suara Dito bergetar. "Apa itu?" Ketika asap menipis sedikit, mereka melihat puluhan pasien. Semua dalam keadaan terbakar, sebagian tanpa kaki, sebagian tanpa kulit, sebagian hanya rangka hidup. Mereka berjalan terseret menuju 2 orang petugas yang masih hidup itu, menggerakkan tangan membuka mulut yang meleleh.
"Suster butuh kalian," kata salah satu mayat itu. Suaranya seperti napas terakhir seseorang. "Jangan pergi." Dito panik. "Pak, balik, balik." Mereka berdua berputar arah. Tapi ketika kembali ke lorong utama, Suster Liana sudah berada di ujung lorong. Kepalanya terangkat tinggi. Mulutnya menganga tidak wajar. Jaga malam, suaranya bergema seperti ribuan suara sekaligus. "Bertugas di sini." Tiba-tiba, seluruh lampu menyala bersamaan. Rumah sakit berubah tampak seperti tahun ke-1978, dindingnya bersih. Lantainya putih, ruangan terlihat normal, tidak ada gosong, tidak ada bayangan, tidak ada pasien mayat. Hanya rumah sakit lama yang penuh aktivitas, perawat berlarian, dokter berteriak, pasien dibawa dengan ranjang dorong. Suara alarm kebakaran terdengar keras. Api mulai muncul dari ujung lorong. "Pak," Dito memegang kepala. "Kita kembali ke masa kebakaran. Rumah sakit ini kayak ngasih lihat kejadian waktu itu." Pak Jaya mulai menangis. "Dito, ini bukan kejadian asli. Ini ilusi. Dia mau bikin kita gila." Dalam kekacauan itu, Dito melihat sosok perempuan muda berlari-lari. Seragamnya putih bersih, rambutnya masih rapi. Namtek di dadanya bertuliskan, "Liana." Liana muda itu tampak panik, mencoba membuka pintu ruangan untuk menyelamatkan pasien. Namun setiap pintu terkunci. "Tolong, ada pasien di dalam." Tapi para staf lain berlari pergi, tidak mempedulikan teriakannya. Asap mengepul semakin tebal. Api menjilat dinding. Liana muda batuk keras. Lalu ia jatuh tersungkur. Pintu terakhir yang ia coba buka berhenti bergerak. Dan dari bawah pintu, keluar tangan pasien gosong peringatan terakhir yang ia gagal selamatkan. Saat Liana muda mencoba bangkit, langit-langit runtuh membakar tubuhnya. Adegan itu berhenti. Kembali menjadi lorong gelap yang mereka kenal. Dito terdiam. Jadi dia dulu ditinggal. Dia mati karena ditinggalkan. Suster Liana muncul kembali. Kali ini tepat di hadapan mereka. Sangat dekat. Kalian sama seperti mereka. Suaranya pecah. Meninggalkan pasien, dia mengangkat tangan. Tangan itu memanjang seperti daging yang ditarik paksa, berniat meraih mereka. Dito panik dan mendorong Pak Jaya ke samping. "Pak, lari!" Mereka berlari lurus ke arah yang entah. Pintu di ujung lorong terbuka sendiri. Dari dalam pintu itu muncul tangga darurat. Dito tidak berpikir. Ia langsung menuruni tangga secepat mungkin. Suster Liana mengejar. Tubuhnya meluncur di dinding seperti bayangan panjang. Suara jeritannya menggema ke seluruh bangunan. "Tugas kalian belum selesai." Dito nyaris terjatuh saat mencapai lantai bawah. Pak Jaya menariknya bangun. "Dit, cepat ke arah keluar." Mereka berdua mendorong pintu emergensi dan untuk pertama kalinya malam itu, pintu benar-benar terbuka. Angin malam masuk, suara kendaraan lewat, lampu jalanan menyala normal. Mereka keluar. Mereka benar-benar berhasil keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, wajah Suster Liana muncul di celahnya. "Aku masih butuh kalian." Pintu tertutup, brok, sunyi, hanya napas mereka berdua yang tersengal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai akhir. Ingat, seluruh kisah ini hanya fiktif. Namun rasa merinding yang Anda rasakan adalah bagian dari pengalaman yang ingin disampaikan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah menyeramkan yang lebih panjang, lebih gelap, dan lebih menegangkan. Dadah!